sering mengalami kebingungan atau keraguan-raguan. Ini benar nggak ya kalau saya alami ini adalah aman? Ini benar nggak ya kalau yang pas alami pusing, jantung berdebar, keliangan, jantung kemudian lemes, kemudian nggak nyaman di tubuh itu adalah normal karena kecemasan, bukan karena penyakit serius. Ya, kalau kamu mau pengen tahu jawabannya, saksikan terus video ini sampai habis. Nah, teman-teman yang saya mau kasih kasih gambaran di sini adalah ada beberapa hal atau penyakit yang menyerupai anxiety, maka kamu jadinya kemudian kepikiran. Gimana kita bisa mirip ya, karena kita punya satu organ kan untuk semua banyak hal. Makanya itu gunakan harus ada dokter untuk kita tahu ini sebenarnya masalahnya ada di mana. Kemudian yang biasanya agak menyerupai anxiety itu adalah masalah hyperthyroid. Hyperthyroid itu juga suatu kondisi yang membuat kamu juga jadinya sering merasakan nafas nggak nyaman, kemudian kondisi-kondisi mirip anxiety itu juga bisa. Sehingga sangat disarankan kamu untuk cek dokter. Apakah kamu tuh mengalami hyperthyroid, ataukah kamu mengalami jantung, atau kan tidak. Ya, ini bukan menakut-nakuti, ini hanya untuk memastikan bahwa kamu tuh memang sehat, gitu loh, ya. Kondisi-kondisi yang mimik atau menyerupai itu juga bisa kondisi kalau misalnya kita asma gitu kan. Kalau nafasnya berat itu kemudian kita mikir, aduh jangan-jangan asma, ya. Berarti kalau kalian ini takut bahwa ini asma, harus cek ke dokter lagi untuk memastikan bahwa ini bukan asma. Nah, begitu teman-teman bisa memastikan, maka teman-teman akan merasa yakin bahwa ini adalah bukan penyakit. Walaupun saya tahu, walaupun teman-teman juga ketika udah dibilang dokter, ini nggak apa-apa, ini bukan jantung, ini bukan hyperthyroid, tes darah nggak ada beta rate-nya, ini nggak ada masalah dengan asma kamu, nggak ada masalah dengan kesehatan kamu yang lain, kita lega, tapi kemudian ketika ada rasa itu muncul lagi, kita mikir lagi, ya kan? Itu kan, ya itu namanya anxiety, gangguan cemas ya memang kayak gitu. Nah, teman-teman yang mau juga saya katakan adalah kamu perlu tahu juga bahwa kondisi-kondisi tertentu itu juga membuat atau menyumbang kecemasanmu, yaitu misalnya ketika kamu mengalami bagi wanita itu adalah premenstrual syndrome. Jadi sebelum menstruasi, selama periode menstruasi itu kamu akan mengalami kecemasan yang akan lumayan agak meningkat karena ada perubahan hormon estrogen dan progesteron. Sebenarnya hal yang wajar ketika kamu mengalami ini. Ketika kamu normal pun nggak mengalami anxiety juga ada perubahan mood, ada perubahan ada perubahan di tubuh, nggak enak dan jenisnya itu juga normal. Cuma kalau kamu sudah mengalami anxiety, itu jadinya kayak agak membuat kamu jadi lebih panik, lebih cemas. Nah, jadi kalau kamu yang nonton ini adalah wanita, kamu nggak perlu terlalu pusing ya. Kalau kamu sekarang mengalami menstruasi, ya it's normal, normal saja. Jadi kamu nggak perlu terlalu takut dengan apa yang terjadi di tubuhmu. Oke, selama ini ya kan kamu baik-baik saja, ya. Jadi kamu belajar untuk relax, ya. Sekarang cara bedanya gimana ya? Cara bedanya ya kamu hanya perlu yakin sama dokter sebenarnya. Ya nggak ada yang lain, kamu hanya perlu belajar yakin sama dokter bahwa kamu tuh aman, ya udah berarti kamu adalah masalah anxiety. Kemudian anxiety ini sering dilibatkan dengan namanya GERD kan, asam lambung. Nggak semua orang yang cemas itu akan mengalami asam lambung. Nggak semua juga orang yang cemas akan mengalami GERD. Oke, jadi kan di sana juga kita sering banyak bahas adanya GERD anxiety gitu kan. Nah, kalau kamu anxiety, kamu belum tentu mengalami GERD. Oke, jadi jangan menggerdkan diri ya sebelum kamu ke dokter. Kalau dokter tidak mengatakan kamu GERD dengan hanya berdasarkan dari apa yang dibahas di YouTube, di artikel dan sebagainya, kamu jangan self-diagnose bahwa kamu GERD. Kamu perlu ke dokter yang ahli profesional, ya. Kemudian kalau kebalikannya, kamu mengalami GERD. Kalau kamu mengalami GERD juga jangan jangan terpengaruh karena nonton berita GERD anxiety, kamu jadi tersugesti jadi anxiety, ya. Jadi kalau GERD ya GERD aja. Jadi kalau kamu merasa, oh, gua nggak ada yang namanya GERD itu, gua nggak ada yang namanya yang kepikiran aneh-aneh, ya udah kamu GERD aja. Dan kamu dikatakan dokter baik-baik saja, ya udah itu GERD aja.
Nah, kecuali nih kalau kamu GERD ya, contoh katakan kamu GERD misalnya, dan kamu juga masih ada takut, takut mati, takut cemas, takut tadi gimana-gimana. Nah, itu berarti udah masuk ke gangguan cemas. Ya. Kalau misalnya kamu juga punya asam lambung, sekali lagi, yang saya ulang tadi, jangan menggerdkan diri. Asam lambung bisa cepat sembuh kok. Asam lambung itu juga sebenarnya nggak berbahaya. Asam lambung itu nggak berbahaya. Asam lambung itu bisa karena pola makan yang salah, pola makan yang salah yang selama ini kamu terapkan, dan juga karena stres yang ada muncul, yang kemudian membuat kamu jadinya mengalami asam lambung. Jadi tidak perlu mikir bahwa, wah, asam lambung buat kematian, itu kan sering banyak terjadi, oh asam lambung yang akan mati, padahal nggak ada hubungannya sebenarnya. Jadi setiap kali nanti ada berita tentang asam lambung, artis siapa meninggal gitu kan, wah asam lambung, heboh. Kalau misalnya tetangga bilangnya, oh iya nih asam lambung meninggal, kemudian heboh. Ya teman-teman itu nggak ada kaitannya. Asam lambung dengan jantung itu bagian yang berbeda. Memang ketika kamu asam lambung itu juga bisa jantungnya berdebar, ya, tapi tidak pengaruh ke jantung. Ini aja teman-teman yang bisa untuk membuat kamu jauh lebih nyaman dan juga untuk membuat kamu jauh lebih cepat sembuh. Yang perlu kamu lakukan adalah kamu jangan terus menakut-nakuti dirimu sendiri. Kemudian kamu juga usahakan untuk fokus pada apa yang kamu inginkan. Karena kamu ketika fokus dengan sensasi yang ada, dengan rasa tubuh yang ada, maka kamu akan semakin memberikan perhatian, itu akan membuat semakin besar. Nggak mudah memang ketika untuk kita tidak memberikan perhatian pada rasa yang muncul. Tapi belajarlah. Begitu kamu bisa belajar untuk mengatasi itu, kamu akan jauh lebih baik. Belajarlah untuk, sekali lagi, tidak menakut-nakuti diri sendiri. Demikian, semoga video ini bermanfaat bagi kamu semuanya. Salam sembuh.